Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali mendengar firman Tuhan yang berkuasa, yang sangat amat luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja, sebab kita aman dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dipimpin dengan rencana-Mu, dan hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema kita sangat menarik, yaitu mengenai kasih setia Tuhan Yesus itu nyata adanya. Kasih setia Tuhan Yesus itu nyata adanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudah barang tentu setiap kita mempunyai trauma, mempunyai traumatis, perasaan trauma yang mengganggu psikis, mengganggu kejiwaan, sudah barang tentu. Oleh karena apa? Oleh karena dahulu atau masih kanak-kanak atau beranjak dewasa pernah mengalami tekanan hidup yang bertubi-tubi, yang sangat berat. Misalnya mengenai orang tua yang bercerai. Itu juga sebagai anak mengalami nilai sangat kepahitan yang luar biasa. Orang tua yang sangat mungkin kejam, iya kan, jadi muncul broken home, itu bisa memunculkan trauma Bapak Ibu. Bisa juga melalui pelecehan-pelecehan yang dialami, itu juga bisa memunculkan trauma. Kemudian melalui kemiskinan, penderitaan yang luar biasa, itu sangat menghantui kehidupan kita Bapak Ibu. Itu namanya traumatis. Semuanya itu Bapak Ibu mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup kita, ketidaktenangan. Hidup selalu dalam ketakutan. Hidup selalu dalam penderitaan yang seharusnya tidak demikian keadaannya. Nah, sekarang kepada siapa kita meminta pertolongan Bapak Ibu? Kepada siapa? Kepada sesama manusiakah? Bukan tidak mungkin. Di antara mereka juga mengalami trauma yang sama. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini tidak boleh kita pandang sebelah mata atau pandang ringan. Ini harus kita bereskan, supaya diri kita memperoleh kelegaan, kesukacitaan, sehingga tidak lagi mengalami tekanan-tekanan yang berat, yang membuat diri kita pada akhirnya tak berdaya. Dan bukan tidak mungkin bisa menjurus kepada keputusasaan. Hari ini ada kabar baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin memperkenalkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah kasih yang sangat luar biasa. Allah itu luar biasa sekali kasih bagi setiap manusia, bagi setiap umatnya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih itu? Dan bagaimana caranya untuk mempercayai kasih Allah tersebut? Untuk kita memahami, sebab kita sudah terlanjur kecewa di dalam diri kita. Kita anggap semua orang tidak peduli atas nasib kita. Kita anggap semua orang tidak peduli atas kondisi-kondisi hidup kita. Iya kan Bapak Ibu? Ya wajarlah Bapak Ibu mengingat bahwa kita mungkin sudah minta tolong ke sana kemari, tidak ada jawaban yang pasti. Sebab sekali lagi mereka pun lagi sibuk dengan keadaan penderitaan atau traumatis masing-masing. Jadi ada satu pribadi yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan, yang bernama Tuhan Yesus Kristus dengan begitu luar biasa kasih-Nya. Dan kita boleh mengenal kasih Kristus ini sangat luar biasa. Yang pertama, kasih Tuhan Yesus itu tidak terselami. Tidak terselami Bapak Ibu. Di situ kita harus percaya. Iya kan? Tidak terselaminya bagaimana? Kita lihat di Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 25.
sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kalau kita mau mengetahui bagaimana kasih Allah itu tidak terselami, saudara, bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan sebagian besar, sehingga keselamatannya dari Tuhan atau kasih karunia dari Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi bangsa Israel juga tidak dilupakan. Sebagaimana kita tidak taat diberikan kemurahan, diberikan kasih karunia, bangsa Israel juga sesuai dengan panggilannya terhadap nenek moyang mereka diselamatkan. Kalau kita menurut Injil, kalau mereka menurut Taurat, menurut nilai yang Tuhan mau. Saudara, itu nilai kasih Allah yang tidak terselami. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa ada keterpisahan dengan kita, Pak. Kita kan bukan bangsa Israel. Justru oleh karena kita bukan bangsa Israel, oleh karena ketidaktaatan sebagian bangsa Israel, kita mendapatkan kasih Allah, mendapatkan kasih karunia yang tidak terselami tersebut. Untuk apa? Untuk kita mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh Dia, dari Dia, dan kepada Dia. Itu tujuan kasih Allah yang tidak terselami. Dan itu berlaku bagi semua manusia. Sungguh luar biasa. Dan pada akhirnya kita keturunan Bapak Abraham, Galatia 3:29. Barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jikalau banyak pribadi yang tidak peduli atas hidup kita, oleh karena nilai-nilai, tidak ada jalan keluar untuk trauma kita, saudara. Ada pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa, kasih-Nya tidak pernah terselami. Siapa yang berpikir bahwa kita akan mendapatkan kasih Allah, Bapak Ibu? Tidak ada. Tetapi Allah memikirkan kita untuk mendapatkan kasih-Nya. Itu sungguh luar biasa. Itu kita harus percayai. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bukankah kasih itu tidak terselami? Saya juga awalnya tidak berpikir bahwa saya mendapatkan kasih karunia, Bapak Ibu. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Saya juga nggak kepikiran bagian dari orang Kristen. Bagian orang jumlah yang digenapi untuk diselamatkan. Luar biasa, bukan? Jadi trauma kita hanya bisa dijawab oleh kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu, yang tidak terselami. Jangan khawatir, ada pribadi yang sangat-sangat amat memperhatikan kita. Yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan untuk mengasihi kita. Tatkala kita mungkin masa lalu kita pahit, masa lalu kita getir, Bapak Ibu, oleh karena traumatis tekanan hidup, traumatis sakit hati, oleh karena orang tua kita bercerai, oleh karena pelecehan, oleh karena kemiskinan, oleh karena penganiayaan, oleh karena penghinaan.
ada satu pribadi, kasih Yesus yang membebat hidup kita. Kasih Yesus yang membebat hati kita, sehingga kita mampu keluar dari traumatis tersebut. Ingat baik, hanya satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia itu sangat lemah lembut, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mencoba kepada pribadi-pribadi manusia lainnya untuk mengerti akan nilai kita, mereka tidak mau mengerti. Jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Katakan seluruh nilai hidup penderitaanmu dan mengadulah kepada Dia. Tuhan akan memberikan kelegaan. Dia sangat memperhatikan kita, Bapak Ibu. Bahkan memperhatikan kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi yang pertama, kasih Allah itu tidak terselami. Yang mana kita tidak pernah berpikir, ya kan? Yang mana kita mungkin tidak pernah mendengar awalnya. Ada sosok pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus yang sangat amat mengasihi kita sekalian. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Mungkin masa lalumu pahit, mungkin masa lalumu itu getir. Tetapi engkau mempunyai masa depan yang penuh harapan. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Puji Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Yang kedua, kita mengenal kasih Allah ini. Yang kedua, kita harus mengenal kasih Allah dan percaya di dalamnya. Kasih Allah itu tidak terukur. Kasih Allah itu tidak terukur, Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Batas yang paling tinggi, batas yang paling dalam mengenai kasih adalah kita melihat seorang ibu yang mengasihi bayi yang disusuinya. Tidak ada lagi lebih dari situ. Itu kasih yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa. Bukankah begitu? Mungkin ada pertanyaan. Pak, buktinya ada seorang ibu bisa membuang bayinya, bisa tega membuang bayinya. Oke, saya juga pernah mendengar berita itu, bahkan sering. Orang tua membuang anaknya, jabang bayinya dibuang. Sering. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Ada kasih Allah lebih tinggi daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. El Shaddai. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau engkau dibuang oleh orang tuamu, tidak dianggap, tidak diakui, tidak diharapkan, ada Yesus. Ada Tuhan Yesus yang sangat amat mengasihi engkau. Jangan putus asa Bapak Ibu. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Percayai Dia dalam Yesus Kristus. Jangan merasa tertolak Bapak Ibu. Jangan ada lagi merasa tertolak dan tertuduh. Mungkin kau mengalami aniaya oleh orang tuamu. Tapi kasih Allah sungguh amat luar biasa. Dia kasihnya tidak terukur, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kasihnya tuh sangat amat luar biasa. Saya banyak menyaksikan anak-anak yang broken home karena sama orang tuanya diusir. Sama orang tuanya karena orang tuanya bercerai. Jadi dia tidak ada yang merawat. Dia tidak ada yang memperhatikan kepada siapa mereka harus datang. Beruntung kepada pendeta, dalam arti tanda kutip, untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar baik Bapak Ibu. Jangan ada akar kepahitan dengan orang tuamu. Ampuni dia. Ampuni dia Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang punya akar pahit kepada orang tua. Yang orang tuanya kejam. Yang orang tuanya sadis terhadap mereka. Ada pribadi yang tidak pernah menyakiti hati kita. Ada pribadi yang tidak pernah menyakiti hatimu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya luar biasa tak terukur Bapak Ibu.
di samping tak terselami juga tak terukur. Bapak Ibu jangan khawatir. Anak muda jangan khawatir, saudaraku. Datanglah kepada Yesus. Biar Yesus mengerti akan dirimu, buka hatimu. Biar dia masuk untuk mengatur hidupmu, untuk memeluk hidupmu, memeluk dirimu. Mungkin Anda kurang belayan, kurang kasih sayang oleh orang tua. Yesus kasih sayangnya sangat amat cukup bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jadi anak muda yang Anda mengalami nilai penganiayaan oleh orang tuamu, jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Sungguh amat kasihnya luar biasa, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Haleluya. Datanglah kepada Yesus. Masuk ke kamarmu sendirian. Dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Sebagai Allah yang mengasihi engkau. Percayalah ada kelepasan, kelegaan, kemenangan, kesukacitaan, damai sejahtera, damai sentosa. Haleluya. Amin, saudaraku. Yang kedua, saya perkenalkan kasih Allah itu. Yang ketiga, kasih Allah itu tidak tersembunyi. Kasih Allah itu tidak tersembunyi. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Ini kasih yang nyata, Bapak Ibu. Tuhan memberikan perumpamaan satu nilai yang sangat nyata. Adakah seorang ayah, seorang papa, seorang papi, seorang dedi, seorang bapa, anak minta roti dikasih ular? Tidak mungkinlah. Tidak mungkin. Terlebih lagi Bapakmu yang di sorga. Pemberian Tuhan jauh lebih baik daripada pemberian orang tua kita. Sudah barang tentu demikian. Kalau Anda ingin mengenal kasih Allah yang tidak tersembunyi, begitulah padanannya. Begitulah kondisi keadaannya, Bapak Ibu. Jangan kita merasa tidak diperhatikan Tuhan. Mintalah diberi, carilah mendapat, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Tangan Tuhan terlalu luar biasa, Bapak Ibu. Tangan Tuhan terbuka lebar bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Kasih Allah tidak tersembunyi. Kasih Allah ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dan siap menolong, mengangkat beban-beban kita. Saudara jangan ragu, jangan bimbang untuk meminta kepada Kristus Yesus. Bahkan Dia jauh lebih luar biasa dalam memberi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kasih Allah itu tidak terukur. Sangat luar biasa. Pemberian Allah sudah barang tentu lebih baik daripada pemberian orang tua kita. Bukan berarti kita untuk membenci orang tua kita, bukan berarti kita untuk tidak peduli akan orang tua kita. Jadi ini sebuah padanan, kalau bagi saya pribadi, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Tidak ada seorang ayah memberikan ular tatkala anak itu minta roti. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Luar biasa. Ini satu bahasa yang sangat humanis sekali. Yang sangat mudah kita cerna, Bapak Ibu. Yang sangat mudah kita tangkap dengan pengertian yang sangat amat sederhana. Gampang kan, Bapak Ibu? Jadi Allah itu luar biasa. Dia mempunyai kasih tidak tersembunyi. Ada, nyata, untuk sampai selama-lamanya menyertai kita. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan khawatir akan hidup kita ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu tidak terbatas, Bapak Ibu.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak terbatas, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kasih Allah itu tidak terbatas sampai dia mau mati untuk dosa-dosa kita, untuk kutuk penderitaan kita di atas kayu salib. Itu kasih yang sangat amat luar biasa dan kasih yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Kita punya Allah luar biasa. Yang penting kita di situ percaya, Bapak Ibu. Siapa yang berkorban bagi setiap kita? Tidak ada yang mau, kecuali Yesus Kristus. Jadi jangan cari pribadi yang lain. Apalagi cari pribadi setan. Fatal, dia pembinasa keji. Tetaplah ada berada di dalam kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya yang tiada batas, yang sangat amat luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Jangan ragu Bapak Ibu dalam hal ini. Anak muda, datanglah kepada Yesus. Jiwamu aman, jiwamu tenang, jiwamu damai sejahtera. Tidak galau lagi, tidak ada traumatis lagi. Tidak ada kekecewaan lagi, tidak ada akar pahit lagi, tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada kegelisahan lagi, ada damai sejahtera yang menaungi kita sepanjang masa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita perlu ingat, tidak ada pribadi yang memperhatikan kita kecuali pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia buktikan di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Ini tebusan yang sangat luar biasa. Bukan melalui binatang, tapi dirinya sendiri. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh darahnya kita ditahirkan, diampuni, disucikan, dikuduskan, menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada pribadi yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bangga dengan Tuhan Yesus Kristus ini. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Aminkan itu. Datanglah kepada Yesus. Hati yang terluka Dia akan sembuhkan, Dia akan pulihkan. Oh glory, haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Kasih Allah itu tidak terduga. Galatia 1 ayat 13-16. Kasih Allah itu tidak terduga. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saudara, ini satu nilai isi hati, satu nilai latar belakang Rasul Paulus. Kenapa dia bisa menjadi rasul dan bisa menjadi pengikut Yesus yang awalnya dia membenci orang-orang yang pengikut Yesus. Bahkan dia aniaya, dia bunuh. Karena dia mendapatkan kasih Allah yang dia tidak duga sebetulnya. Dia tidak duga bahwa kasih Allah sudah ada di dalam dirinya tatkala masih jadi jabang bayi. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi waktu dia mau ke Damsyik, dia ingin menganiaya banyak jemaat Tuhan di sana. Di tengah jalan dia dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bentuk sinar kemuliaannya, Paulus jatuh dari kudanya. Dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Barang siapa yang menganiaya salah satu jemaatku, dia telah menganiaya aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu dia tidak duga.
bahwa ternyata Yesus Kristus adalah Allah Immanuel yang menyertai umatnya kemanapun, dimanapun, sampai kapanpun. Paulus juga tidak duga, akhirnya dia tahu. Ternyata dia mendapatkan kasih karunia sejak dari kandungan ibunya. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi dia tidak pernah meminta pertimbangan kepada siapapun manusia waktu dia ingin mengikut Yesus dan sebagai murid Yesus dan sebagai rasul Yesus. Walaupun dia mengalami aniaya yang begitu berat. Bapak Ibu, kasih Allah itu tidak terduga. Saya juga tidak duga bahwa dari perut kandungan mamaku Tuhan sudah memberikan anugerah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi di sini perlu pertanggungan jawab. Dengan cara hidup kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Jangan kita telah mendapatkan anugerah malah terus berbuat dosa. Itu sama saja menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap kita, siapapun itu, latar belakang apapun, kasih karunia Allah sudah ada pada dirimu. Jadi jangan menyesali keadaan hidupmu atau menyesali keberadaan hidupmu di muka bumi ini. Jangan bilang, kenapa saya dilahirkan dengan papa mama yang seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dengan kondisi yang seperti ini? Enggak usah disesali. Kita sudah terlanjur hidup. Kita harus ke depan hidup kita. Kita harus melangkah ke depan. Jangan mundur Bapak Ibu. Kita sudah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin. Kasih Allah tidak terduga, sangat tidak terduga. Paulus juga tidak menyadari. Tatkala dia paham betul bagaimana caranya Tuhan menjamah dia, caranya Tuhan menangkap dia, dari berbuat jahat dia dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa itu. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Kita sedang berbuat jahat mendapatkan kasih Allah Bapak Ibu. Itu sungguh luar biasa. Siapa yang pikirin kita? Kalau bukan Tuhan telah membuktikan dirinya adalah kasih. Amin. Jadi kita jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan putus asa. Saya bacakan ayat penutup, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Dengan sukarela. Jikalau kita melakukan firman Tuhan, ringan adanya. Bahkan kita rindu selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Karena beban yang berat itu sudah Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan kuk yang Tuhan pasang, ringan adanya karena dia lemah lembut. Itulah Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sangat amat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kasih setia Tuhan Yesus itu nyata adanya. Menjamah, menguatkan, memulihkan, melepaskan kita daripada hal kegetiran hidup, kepahitan hidup. Jangan ada lagi kepahitan hidup ya Bapak Ibu dan anak muda. Berjalanlah bersama dengan Yesus Kristus. Engkau akan cakap menanggung segala perkara. Ada amin? Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Hanya satu-satunya pribadi yang sangat amat mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu itu benar-benar luar biasa Tuhan. Kami sangat bersyukur memperoleh kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya pribadi-Mu pribadi yang agung dan mulia. Pribadi yang lemah lembut. Yang selalu untuk menolong, melindungi kami dengan setia. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak muda yang mengalami broken home. Yang mengalami penderitaan, penolakan. Jamah mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan mereka Tuhan Yesus. Aku percaya pemulihan terjadi. Begitu pula para orang tua. Tuhan jamah untuk terjadinya pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita.
mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.